Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Gulai Ari-Ari Untuk Anakku. Cerita ini ditulis oleh Kak Lestafi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Maaf Pak, sekali lagi saya minta maaf. Tapi memang ini semua harus segera dilakukan operasi. Tapi saya belum ada biaya dok. Bapak bisa pikirkan ini dulu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Lirik dokter itu, lalu ia pun meninggalkan Daud di dalam ruangan itu. Atika, pekiknya. Dari awal ia yakin ini semua adalah fitnah yang diciptakan Atika. Aku akan cacat seumur hidup. Aku gak mau cacat, pekiknya lagi. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Jemarinya terkepal dan malah menaruh dendam kepada Atika dan Diwan. Kasihan sekali bapak itu. Dia korban massa, ucap salah seorang perawat yang menangani Daud. Mungkin dia kasus cabul kali, ucap suster yang satunya. Mungkin, kenapa gak mati saja? Kalau kasus yang begituan, aku jadi takut merawatnya. Jangan-jangan nanti dia malah menangkapku, ucap suster yang pertama. Permisi. Kedua suster itu malah dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita muda dan cantik. Mau cari siapa bu? Mau cari pasien atas nama Daud. Ada? Ada bu, di dalam, silakan masuk. Kedua suster itu sedikit merasa heran dengan perawakan wanita cantik itu. Ia berjalan mengenakan pakaian mewah dan membawa sebuah parsel buah. Istrinya kali, ucap suster itu. Cantik banget. Bodohlah kalau masih mau, suami dah cacat begitu, jawab suster yang satunya lagi. Kalian menguping, ucap wanita itu. Enggak bu, maaf, kami akan pergi. Kedua suster itu pergi meninggalkan ruangan itu. Ada apa kamu kesini? Tanya Daud kepada wanita itu. Jangan marah-marah. Kamu tahu, saat ini kamu lagi butuh seseorang kan? Gara-gara ulahmu ini, aku sampai cedera begini. Pergi kamu. Aku gak mau lihat wajahmu lagi, pakik Daud. Kamu kok jadi marah denganku? Emang aku ada salah apa? Bukannya bersyukur karena aku sudah membongkar perselingkuhan istrimu dengan Diwan. Dia itu tidak pernah selingkuh, pakik Daud. Ia memalingkan wajahnya dari wanita licik itu. Tidak usah basa-basi. Mau apa kamu kesini? Aku tahu kamu lagi butuh uang, ucap wanita sombong yang telah menghancurkan Atika dan Daud dari awal. Cukup Yun, aku sudah tidak mau berurusan denganmu. Kamu tahu, semenjak berurusan denganmu, hidupku hancur sehancur-hancurnya. Kamu menyalahkan aku. Bukankah harusnya kamu bersyukur? Sudahlah Yun. Aku gak mau mendengar lagi apapun dari ucapanmu. Atika itu tidak pernah berselingkuh. Dan sekarang aku sadar kenapa dia jadi seperti itu. Itu karena ulahmu, pakik Daud. Enggak, kamu salah. Gini saja, aku akan membiayai semua operasimu. Tapi kamu harus rebut kembali Atika dari tangan Diwan. Licik sekali kamu. Setelah ini semua, ternyata kamu mau ngambil kembali suamimu. Ingat, mereka sudah menikah, dan mungkin sebentar lagi akan punya anak. Enggak, aku gak akan biarkan itu semua terjadi. Ayolah, bekerja sama denganku. Aku yakin kamu butuh uang banyak kan? Yuni terus memaksa. Enggak Yun, aku gak butuh bantuan. Aku masih bisa cari uang sendiri. Dengan fisikmu yang cacat seperti ini. Aku memang cacat, tapi itu semua karena kamu. Dasar bodoh. Ini semua ulah istrimu. Entah kenapa aku sangat tidak menyukai istrimu. Aku ingin dia segera pergi. Dan jangan kembali lagi ke desa itu, pakik Yuni. Sepertinya kamu sakit jiwa. Kamu itu terlalu syirik dengan kehidupan kami. Istrimu yang sakit jiwa karena dia telah merebut suamiku. Ingat ya Daud, kalau kamu butuh uang, bekerja samalah denganku. Aku akan membiayaimu. Lirik Yuni lagi. Ia lalu pergi meninggalkan Daud. Dasar wanita gila. Gara-gara dia aku jadi begini.
gumam Daud. Ia meringis kesakitan menahan sakit di bagian tangan dan kakinya, terlebih di bagian kaki yang patah parah. Aku gak ingin pulang rasanya sayang, ucap Diwan. Ia masih memeluk tubuh Atika di atas ranjang setelah ngemil Atika beberapa ronde. Tapi kita harus pulang mas, dari Atika. Kenapa ya? Istri mas yang ini kok cuek dan gak ada balasan romantisnya sama sekali? Diwan mengerutkan keningnya. Emang istrimu ada berapa? Ya cuma kamu, tapi kan dulu itu. Stop, jangan membandingkan aku dengan mantanmu. Atika membungkam mulut Diwan menggunakan tangannya. Mas lupa, maaf sayang. Lirik Diwan. Terkadang ia juga kebablasan kalau bicara, namun bukan berarti ia ada maksud untuk menyinggung Atika. Mas yakin setelah ini kamu bakalan hamil? Ucap Diwan yakin. Hamil? Iya hamil. Emangnya kamu gak mau punya anak seganteng Mas? Terus, menurutmu anakku Mail dan Dimas gak ganteng seperti bapaknya? Enggak lah. Terlaluan kamu Mas. Atika mengerutkan bibirnya. Anak kamu ganteng, tapi bukan mirip Daud, melainkan ganteng karena ibunya cantik, rayu Diwan. Serius Mas? Serius sayang. Kalau mirip Daud jelek. Jadi menurutmu aku salah pilih suami? Kamu kira mataku rabun? Gak gitu sayang. Duh, salah terus. Diwan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Untuk menghadapi Atika, Diwan butuh otak dan tenaga yang kuat, dan juga batin yang tahan mental. Selain Atika sedikit cuek, ia juga terbilang cerewet. Tiba-tiba ponsel Atika masuk pesan. Bu, saya butuh uang, ucap Dara. Ia mengirimkan sebuah pesan lewat SMS. Seketika mata Atika membulat. Baru semalam ia memberi uang dan sekarang sudah butuh uang. Kenapa sayang? Tanya Diwan. Gak apa-apa mas, ini hanya pesan dari karyawan. Katanya dia butuh uang. Gitu ya? Siapa? Tanya Diwan penasaran. Itu mas, Dewi. Oh Dewi, ya sudah kamu bilang saja. Nanti setelah kita pulang. Iya mas. Diwan beranjak dari ranjang dan langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang sudah sangat lengket akibat bermain kuda-kudaan beberapa ronde. Sayang, tolong antar handuk ya, teriak Diwan dari kamar mandi. Hah? Sejak kapan ia berani menyuruhku? Atika merasa sedikit heran. Pasalnya semenjak menikah belum pernah ia menganggarkan handuk kepada Diwan. Kamu dengarkan sayang? Dengar, jawab Atika datar. Ia pun segera menuju di mana Diwan sedang membersihkan dirinya. Gak usah kaget, tadi juga kamu sudah lihat semuanya kan? Ucap Diwan. Atika hanya memalingkan wajahnya. Ada sedikit perasaan kagum saat melihat bentuk tubuh Diwan yang betul-betul sangat perkasa dan kekar. Dada yang bidang dan mulus, tidak ada bulu sama sekali, membuat Atika ingin selalu berada di pelukan Diwan setiap saat. Segeralah berkemas, kita akan segera pulang, ucap Diwan lagi. Iya mas. Saat Diwan sedang sibuk mandi, Atika malah menghubungi Dara. Kamu gila ya? Baru semalam kamu saya kasih 60 juta, tapi malah minta lagi, pekik Atika. Maaf bu, bukannya saya mau meras ibu, tapi saya diperas oleh seseorang yang mengetahui rahasia saya, jawab Dara dari seberang. Itu bukan urusan saya, itu urusan kamu. Ingat Dara, selagi kamu gak memberikan apa yang saya inginkan, jangan sekali-kali kamu meminta uang. Terkecuali, pekik Atika lagi. Terkecuali apa bu? Terkecuali kamu memberikan hari-hari lebih sering, ucap Atika. Saya butuh uang bu, saya mau berobat, lirik Dara lagi. Cukup, saya gak ada urusan dengan penyakitmu itu. Itu sudah menjadi risiko apabila kamu bekerja sama dengan saya. Atika segera mematikan sambungan ponselnya. Dasar pelit, pekik Dara. Luka robek di keningnya kian semakin parah, bahkan sudah bernanah dan berbau. Kenapa sih kamu gak bawa ke bidan saja? Tanya Agus. Ia sangat heran kepada istrinya itu. Sudah beberapa hari sakit, namun gak mau diobatkan. Gak usah mas, sayang kan uangnya, jawab Dara beralasan. Biar uang mas saja. Uangmu simpan saja,
untuk kebutuhan anak kita yang cacat itu. Astagfirullahaladzim, sadar Zara, kamu itu sudah menjadi ibu yang berdosa. Walah, malah ceramah. Pusing aku kalau sudah ceramah. Mending kamu uruslah anakmu itu. Bekik darah. Sementara Mail sudah menunggu kedatangan ibu dan ayahnya pulang. Bi, masih lama ya? Tanya Mail kepada Ija. Sebentar lagi pasti ibu pulang kok, jawab Ija. Ia berusaha menenangkan Mail yang terus-menerus menunggu Atika. Kunci apa ini, Bi? Tanya Mail saat duduk di sofa tidak sengaja. Tangannya menyentuh sebuah kunci yang terselip di sofa. Kurang tahu, Nak. Mungkin kunci gudang. Aku mau buka gudang sebentar lah. Aku penasaran, Bi, ucap Mail. Jangan, nanti ibu marah, dere Ija. Namun Mail malah berlari dan membuka pintu gudang itu. Bau sekali, Bi, bau bangke. Mail menutup indera penciumannya saat pintu itu telah berhasil ia buka. Astagfirullahaladzim, bau sekali. Banyak belatung yang berserakan, ucap Ija. Matanya tertuju ke arah sudut kamar kosong itu. Seketika Ija tertuju saat melihat sosok wanita berambut panjang dan melotot ke arahnya. Yang lebih mengerikan lagi, sosok itu hanya kepala saja. Ija segera menarik Mail keluar kamar itu dan menguncinya kembali. Bagaimana, Pak? Apa sudah bisa dilunasi biaya operasinya? Tanya dokter itu lagi. Sebentar ya, Dok. Saya mau hubungi keluarga saya dulu, jawab Daud. Ia kebingungan kepada siapa ia harus meminjam uang. Sedangkan tabungannya juga nggak cukup untuk biayanya. Nggak ada jalan lain. Aku terpaksa meminjam uang kepada Atika. Mudah-mudahan dia mau meminjamkan aku uang. Lagian tanah yang ia gunakan masih tanahku dan atas namaku juga, gumamnya. Ia segera mengambil ponselnya dan mengirimkan SMS kepada Atika, berharap ada balasan, dan Atika belum mengganti nomornya. Mas Daud. Mata Atika membulat ketika ia melihat isi pesan dari Daud. Siapa, sayang? Tanya Diwan, namun tidak melihat ke arah Atika karena ia fokus menyetir. Bukan siapa-siapa, sayang. Ini Rasti mau pinjam uang. Rasti? Pinjam uang lagi? Kok aneh ya? Dia pinjam uang terus. Kemarin juga dia minjem sama Mas, ucap Diwan keceplosan. Dia minjem uang sama kamu, Mas? Kapan? Kok aku nggak tahu? Kemarin itu, sekali, jawab Diwan lagi. Ia memang tidak pernah memberitahu Atika kalau Rasti meminjam uang, karena pasti Atika tidak memberinya. Namun Diwan tidak tega, karena Rasti setiap pinjam pasti bawa-bawa nama ibunya yang sedang sakit, atau yang lainnya. Kurang ajar, rupanya diam-diam sering meminjamkan kepada suamiku, gumam Atika. Ia merapatkan giginya dan mengerutkan bibirnya saking kesalnya. Matanya lalu tertuju kepada sebuah pesan yang dikirimkan Daud sang mantan. Maaf mengganggumu. Apa aku bisa meminjam uang? Aku butuh biaya besar untuk dioperasi, ucap Daud di pesan itu. Pinjam? Kamu kira aku ibu kamu atau saudara kamu? Balas Atika. Wajar aku meminjam, kan tanah yang kamu tempati itu masih atas namaku. Tanah? Oh iya, aku lupa. Tanah yang kamu sia-siakan beserta isinya dan penghuninya, ya kan? Aku sedang serius, Atika, balas Daud lagi. Aku juga lebih serius. Kenapa kamu gak ngemis saja dulu di lampu merah untuk biaya operasimu di kota? Seperti aku mengemis saat menginginkanmu kembali dulu. Sombong sekali kamu, Atika. Baru kaya sedikit saja sudah sombong. Kaya bukan hasil keringat, tapi hasil pesugihan. Sudah cukup kamu mengada-ngadanya. Ayo, teruslah berprasangka buruk terhadapku sampai kamu mati dihakimi warga lagi. Atika mengetik sambil tersenyum kecut. Aku gak menyangka kalau kamu bakalan berbuat sejauh itu. Aku juga gak nyangka kalau lelaki sepertimu yang wajahnya biasa saja dan polos bisa berkhianat di belakang wanita baik sepertiku ini. Ingat Daud, kau itu sudah menanam luka di lubuk hatiku, dan luka itu susah untuk kusembuhkan, dan mungkin akan kubawa mati. Lelaki sepertimu memang gak pantas ditangisi. Aku tahu itu, tapi perlakuanmu membuatku Mail dan Dimas menangis. Atika mematikan ponselnya. Ia tidak mau mendapat balasan lagi dari Daud.
Air matanya mengalir saat ia mengetik nama Dimas. Ia tidak bisa berbohong kalau ia sangat merindukan Dimas sampai saat ini. "Kamu nangis, Yang?" tanya Diwan. Ia sangat heran kepada tingkah Atika yang sering berubah-ubah. Kadang tertawa, kadang nangis, dan kadang marah. "Aku cuma inget Dimas," jawabnya datar. "Kita mampir dulu ya ke makam Dimas." "Nggak usah mas, besok aja," jawab Atika. "Mungkin kamu kecapean. Maafkan mas ya, nggak pakai aturan tadi malam." "Apaan sih mas? Kok malah jadi bahas ke situ?" Atika malah tersenyum dan malu karena ingat kejadian mereka tadi malam. "Habisnya kamu luar biasa. Apa karena udah lama nggak dikasih makan kali ya?" ujar Diwan lagi. "Apaan sih? Udahlah mas, jangan coba merayu lagi. Emangnya apaan nggak dikasih makan? Habisnya gigitannya itu begitu mengerikan. Lebih mengerikan daripada mendiang Barondo," lirik Diwan. Seketika mata Atika membulat karena mendengar ucapan itu. "Jadi benar Barondo sudah meninggal, dan Mas Diwan tahu?" gumamnya dalam hati. "Kamu tahu mas, Barondo sudah meninggal?" "Ya tahulah. Waktu itu Barondo meninggal dibakar, dan setelah dibakar, mayatnya dihanyutkan ke sungai. Kamu tahu nggak permasalahan Barondo sampai beliau dibakar warga?" "Nggak tahu mas." Atika menggelengkan kepalanya. "Dia dituduh bersekutu dengan setan, padahal bukan dia, tapi orang yang sesungguhnya sudah meninggal lama." "Gitu ya mas, berarti Barondo itu nggak salah?" tanya Atika lagi. "Enggak lah, Barondo itu orang baik dan gak pernah berbuat seperti itu. Dan kamu tahu gak kenapa dia dikasih nama Barondo?" Atika menggelengkan kepalanya lagi. "Itu karena dia kelamaan menjanda. Kamu pun dulu kalau gak menikah dengan emas, mungkin nama kamu akan berubah juga, Rondo Kemayu," jawab Diwan. Ia berbicara sambil tertawa terbahak-bahak. "Asem kamu mas," ucap Atika tersenyum. "Nah gitu dong, kan cantik," lirik Diwan. Setelah beberapa jam mengobrol sambil mengemudi mobilnya, Atika dan Diwan tiba di rumah. Atika langsung masuk terlebih dahulu. Dibanding Diwan, matanya tertuju kepada kamar utama, yaitu kamar rahasia. Kunci siapa yang menaruh kunci di sini?" ujar Atika. Dilihatnya sebuah kunci tergantung di pintu kamar itu, dan sepertinya ada seseorang yang membuka kamar itu. "Ijah, Mail," teriak Atika dari depan. "Iya bu," jawab Ijah. Ia datang dengan wajah yang kelihatan sangat pucat. "Siapa yang sudah berani membuka kamar ini?" tanya Atika. Matanya memerah seperti kesetanan. "Mail yang buka bu," jawab Mail polos. "Berani sekali kamu. Kamu itu budek ya? Sudah ibu bilang jangan coba-coba buka kamar ini," pakik Atika. Ia menarik daun telinga Mail sangat kencang dan menyeretnya ke dalam kamar. "Ampun bu, sakit," pakik Mail. "Kamu itu anak kurang ajar. Sudah berapa kali ibu bilang jangan buka kamar itu. Kamu itu ngerti gak sih?" bentak Atika lagi. "Mail gak sengaja bu." Sebuah tangkai kemoceng mendarat di betis Mail hingga lebam-lebam. Sudah berapa bulan tidak mendapat hantaman dari Atika, dan baru kali ini lagi Atika bertindak kasar kepada Mail. "Bu, tolong jangan pukulin Mail. Saya yang salah. Saya yang menyuruh Mail," saut Ijah. Ia berusaha menyelamatkan Mail. "Oh, jadi kamu yang menyuruhnya? Kurang ajar kamu ya." Atika mendorong Ijah hingga terjerembab di lantai. "Ampun bu, saya hanya penasaran saja. Saya janji gak akan mengulanginya," lirik Ijah. Ia memegangi perutnya yang sudah membuncit itu. "Dasar perempuan tolol. Sudah dikasih gaji besar dan kerja enak malah kurang ajar," bagi Atika. "Sebagai gantinya, kamu akan saya kurung di dalam kamar itu." Dengan sekuat tenaga Atika menyeret Ijah menuju kamar itu. "Jangan bu, saya takut." Ijah terus menangis dan memohon. Ia masih teringat bayang-bayang kamar itu saat masuk bersama Mail tadi. "Masuk kamu." Atika mendorong Ijah hingga ia masuk ke dalam kamar itu dan ia segera menguncinya. "Ada apa sayang? Kok Ijah dikurung?" tanya Diwan. Ia baru saja masuk ke dalam rumah setelah selesai membersihkan bagasi mobil dari depan. "Sudahlah mas, dia ini kurang ajar. Masa dia berani buka-buka kamar ini?" lirik Atika. "Kan gak mesti dikurung juga sayang.
Bagaimana kalau dia kenapa-napa? Kamar ini gelap dan gak berlampu. Tolonglah jangan seperti ini. Kan mungkin dia masuk karena mau bersih-bersih kamar itu, ucap Diwan. Kamu jangan ikut campur ya mas. Biarkan ini menjadi hukuman buat dia, karena sudah tidak mematuhi peraturan di rumahku, jawab Atika. Kasihan dia, nanti kalau kenapa-napa, bisa-bisa kita dituntut oleh keluarganya. Kamu kira aku takut? Nyawa mana yang gak bisa kubeli? Lirik Atika. Ia meninggalkan kamar itu, dan Diwan yang masih berdiri di depan pintu itu. Tolong keluarkan saya pak, saya takut, begik Ija. Ia memohon sambil menangis. Maafkan saya Jah, nanti akan saya usahakan untuk membujuk istri saya. Sabar ya, lirik Diwan. Mail, kamu kenapa nak? Tanya Diwan. Matanya tertuju ke arah Mail yang sedang menangis di belakang pintu dapur. Enggak apa-apa ya, jawab Mail pelan. Ia tidak berani menatap Diwan. Astagfirullahaladzim, kakimu kenapa nak? Mata Diwan dikejutkan dengan luka lebam di sekujur betis Mail. Oh, sakit ya, lirik Mail saat Diwan menyentuh betisnya. Ini siapa yang melakukannya? Tanya Diwan serius. Ia memeluk tubuh mungil Mail. Mail terdiam. Ia sangat takut untuk menjawabnya. Ia tidak mau ibunya bertengkar dengan ayahnya karena pengaduannya. Mail jatuh ya, jawab Mail. Ia menundukkan pandangannya. Bohong, jawab, siapa yang buat ini? Tanya Diwan lagi. Ia sangat menyayangi Mail. Ia tak rela jika Mail disentuh oleh siapapun, walaupun ibu kandungnya sendiri. Mail gak bohong ya, jawab Mail lagi. Namun tiba-tiba air matanya mengalir. Ibu yang melakukan ini kan? Mail, lihat ayah. Ayah selalu mengajarkan Mail agar tidak berbohong, karena berbohong itu adalah perbuatan dosa. Jadi jawab ayah, siapa yang buat begini? Diwan menatap wajah anak polosnya itu. Ibu yang buat ya. Mail memeluk erat Diwan. Tubuhnya keringat dingin akibat ketakutan. Astagfirullahaladzim, ibumu benar-benar keterlaluan. Ayah gak ngerti lagi apa yang di jalan pikiran ibumu saat ini, ucap Diwan. Ya, jangan marahin ibu. Mail yang nakal. Mail sudah masuk ke dalam kamar itu. Kamar? Diwan mengernyitkan keningnya. Ia baru sadar kalau Ija masih terkurung di sana. Dan ternyata pelakunya Mail dan bukan Ija. Apa sih isi kamar itu? Gumam Diwan dalam hatinya. Ia segera menggendong tubuh mungil Mail ke ruang tengah dan segera mengobati luka Mail. Oh, sakit ya, ucap Mail saat Diwan mengoleskan minyak ke petisnya. Pak, tolong keluarkan saya pak. Saya takut di sini. Bau, gelap dan menyeramkan, teriak Ija dari kamar itu. Diwan menjadi bingung dan gak tahu harus berbuat apa. Sebentar Ija, istri saya belum memberikan kunci itu kepada saya, lirik Diwan dari luar. Tega sekali Bu Atika. Kamar ini begitu seram dan bau. Tempat apa ini? Gumam Ija sembari terus menangis. Belum beberapa menit ia meminta tolong lagi. Sudah terdengar suara nyanyian bahasa kuno dari sudut kamar itu. Seketika ia teringat dengan bayangan penampakan sore tadi bersama Mail. Suara jeritan Ija memenuhi seluruh ruangan. Setelah suara jeritan itu berhenti, suara Ija tidak ada lagi. Astagfirullahaladzim Ija. Kamu baik-baik saja kan? Tanya Diwan panik karena mendengar suara jeritan Ija begitu kuat. Mau ngapain kamu mas? Selidik Atika saat Diwan mendekat daun telinganya ke pintu itu. Tolong keluarkan dia sayang. Tadi dia berteriak dan meminta tolong. Mungkin telah terjadi sesuatu kepadanya di dalam. Palingan alasan saja. Sudah sana mas, mending makan aja Mail. Biar aku yang urus dia. Atika langsung membuka pintu kamar itu dan menyeret Ija yang sedang tak sadarkan diri keluar dari kamar itu. Astagfirullahaladzim Ija, kamu kenapa? Tanya Diwan. Atika segera mengunci kamar itu lagi. Namun ada yang aneh di penciuman Diwan. Ia merasakan bau bangkai yang sangat menyengat dari dalam kamar itu. Palingan pura-pura. Ntar juga sadar kok, ucap Atika. Kamarnya kok bau sekali sayang, bau bangkai gitu. Oh,
Namanya gudang wajar lah. Makanya jangan sesekali membuka kamar ini. Kamar ini kotor dan bau. Makanya aku melarang Mail masuk ke dalam. Jawab Atika. Gimana ini, Ija? Diwan mengguncang-guncangkan tubuh Ija, namun tak kunjung sadar juga. Bangun kamu, bekik Atika. Ia mengoleskan minyak angin ke indera penciuman Ija. Tolong saya, Pak, Bu, tolong. Lirih Ija setelah sadar. Ia seperti orang tertekan dan ketakutan sekali. Ija, kamu sudah aman, ucap Diwan. Saya takut, di kamar itu ada. Ia menghentikan kata-katanya saat mata Atika menatap tajam ke arahnya. Kenapa? Tanya Diwan. Enggak ada apa-apa, Pak. Saya mau pamit pulang, jawabnya. Ia mencoba bangkit namun malah tidak sanggup karena lemah. Sebaiknya kamu duduk dulu. Jangan terburu-buru untuk pulang, ucap Diwan lagi. Sementara Atika terus menatapnya dengan tatapan tajam. Makanya lain kali jangan suka usil di rumah saya, bentak Atika. Maafkan saya, Bu. Ija menundukkan pandangannya. Sebaiknya kamu makan sana, Mas, ajak Mail, ucap Atika. Diwan segera menuju dapur dan mengajak Mail makan malam. Kamu jangan coba-coba mengadu kepada orang tentang apa yang kamu lihat. Mengerti? Bekik Atika. Mengerti, Bu. Saya janji, lirih Ija. Ia masih terlihat trauma dan seperti sangat ketakutan. Sebaiknya kamu pulang. Dan ingat, jangan bilang-bilang, ancam Atika lagi. Tanpa menoleh, Ija langsung segera berdiri dan pulang ke rumahnya. Ingat ya, mulai sekarang jangan lagi kamu ulangi, bekik Atika. Atika dapat menemui Mail di meja makan. Sudahlah sayang, jangan begitu. Mail kan hanya anak kecil. Ia gak sengaja. Dan kamu juga gak boleh begitu kepada Ija. Kasihan dia kan, sahut Diwan. Kamu kok malah belain dia, Mas? Lirih Atika. Bukannya membela sayang, Mas hanya memberi arahan saja. Dia kan gak salah. Dan satu lagi, lain kali kalau ada masalah itu, selesaikan dengan kepala dingin. Dan jangan main gegabah seperti tadi. Kamu bisanya ngomong aja, gak ngerti sih di posisi aku, ucap Atika. Sedangkan Mail hanya menundukkan wajahnya saja, tanpa berani lagi menoleh menatap Atika, ibunya. Sudah, jangan dimasukkan ke hati ucapan ibu tadi, ucap Diwan kepada Mail. Ia mengelus-elus pucuk kepala Mail. Sedangkan Atika malah tidak jadi makan, akibat selera makannya telah hilang. Apa iya? Aku saat ini sudah keterlaluan, gumam Atika. Ia menatap wajahnya sendiri di depan cermin besar miliknya. Aku sudah banyak berubah. Aku jadi jahat sekarang dan kejam. Iya, memang aku jahat dan kejam. Itu semua karena dulu orang-orang terus menghakimiku. Andai saja semua orang berpihak kepadaku, aku pasti tidak akan menjadi seperti ini, gumamnya sendiri. Ia selalu terbayang waktu dulu ia sudah dihina dan dikucilkan oleh semua orang. Pak, apa benar yang dikatakan oleh Ibu Yuni kalau Bapak sudah mengkhianatinya? Tapi, kenapa semua kesalahan Bapak harus dibalas kepadaku? Apa salahku? Lirih Atika. Tidak merasa air matanya mengalir sederas mungkin. Kesakitan dan segala amarahnya ia tumpahkan di dalam tangisnya, sampai ia tak sadar kalau Diwan, suaminya, sedang memperhatikannya dari pintu kamar. Kamu kenapa lagi? Tanya Diwan. Gak apa-apa, Mas. Aku hanya heran dengan diriku sendiri, jawab Atika. Ia menyeka air matanya. Diwan memeluk Atika dari arah belakang. Baginya pelukan itu sangat membuat Atika nyaman. Ia sudah yakin kalau saat ini Atika sedang ada masalah yang ia sembunyikan. Namun belum bisa ia temukan masalah apa yang sedang dihadapi Atika. Sudah Mas bilang, kalau ada masalah cerita, Mas bisa bantu, dan Mas akan keluarkan kamu dari masalah itu, ucap Diwan. Atika terbengong. Ia sangat heran kepada suaminya itu. Setiap perkataannya seperti sedang menyindir perasaannya. Ia juga sangat curiga kalau Diwan memang sudah tahu masalahnya, namun enggan untuk membilangnya. Ataupun ia malah ingin melihat kenyataan itu dulu
dengan mata kepalanya sendiri. Gimana ini? Kalau aku nggak ada biaya, aku harus terima tawaran Yuni. Konyol sekali. Aku sudah cacat, mana mau Atika denganku. Walaupun hanya berpura-pura pun, mungkin ia sangat jijik denganku, ucap Daud. Ia segera meraih ponselnya dan mencari nomor kontak Yuni yang masih tersimpan di HP-nya. Ada apa? Saut Yuni dari seberang. Benar saja yang belum mengganti nomornya. Aku terima tawaranmu, ucap Daud. Kamu yakin? Kenapa kamu gak bilang dari semalam? Aku sebetulnya gak yakin kalau Atika mau kembali kepadaku setelah apa yang aku perbuat, Yun. Gampang, kamu bisa perkarakan soal anakmu saja. Kamu kan masih ada anak yang bisa kamu peralat. Tapi mana mungkin aku mengorbankan anakku. Bisa saja asal kamu mau. Aku akan coba, Yun. Tapi setelah aku sembuh dan keluar dari sini, ucap Daud. Kamu harus berhasil merebut istrimu kembali, agar aku bisa mendapatkan suamiku kembali. Aku masih gak rela mereka hianat. Lir Yuni. Bukankah kamu sendiri yang bilang? Iya, tapi aku masih gak rela, jawab Yuni lagi. Kalau begitu, aku terima tawaran kamu. Aku akan membujuk Atika untuk kembali kepadaku. Sementara Diwan yang baru pulang kerja melihat Mail murung di teras rumahnya. Mail kenapa? Tanya Diwan. Gak apa-apa ya. Apa Mail ikut papa aja ya? Ucap Mail tiba-tiba. Loh, kok Mail bicara begitu? Ada yang salah? Kayaknya ibu gak suka kalau Mail di sini. Mana mungkin ibu gak suka? Mail itu anak kandung ibu, dan Mail mau pergi ninggalin ibu. Mail tega, Dede Diwan. Tapi ibu jahat. Ibu gak sayang sama Mail. Dulu waktu Bang Dimas masih ada, ibu gak pernah marah sama Mail. Mungkin ibu capek. Ingat nak, seorang ibu itu selalu sayang dengan anaknya. Jadi mana mungkin ibu Atika gak sayang dengan kamu? Kamu ingat gak, ibu Atika sukses seperti sekarang karena apa? Karena kamu. Kalau bukan karena demi membahagiakanmu, ngapain ibu susah-susah payah kerja? Tugas Diwan, ia berharap Mail dapat mencerna setiap ucapannya, walaupun ia belum begitu mengerti. Tapi Mail rindu papa. Mail mau ibu sama papa bisa kayak dulu lagi, ucap Mail lagi. Seketika jantung Diwan terkejut mendengar ucapan Mail. Bagaimana bisa Daud dan Atika bersatu lagi, sedangkan status mereka sudah bercerai dan Atika sudah menjadi milik Diwan. Mail kok ngomong gitu? Tanya Diwan. Ayah kan sudah menghancurkan ibu dan papa Mail. Siapa yang bilang begitu? Tanya Diwan heran. Mana mungkin anak si kecil itu bisa mengerti, dan siapa yang mengompori Mail sehingga ia tak menurut lagi dengan Diwan. Aku tidak suka ya ada di sini, pekik Mail. Ia pun berlari dan masuk ke kamarnya. Aneh, kok Mail bisa bilang begitu? Seperti ada yang ngajarin, ucap Diwan. Kenapa mas? Tanya Atika. Dilihatnya Diwan termenung di ruang tengah. Gak apa-apa kok, mas cuma capek saja. Ya sudah, sebentar aku buatkan kopi dulu, ucap Atika. Emang Ica kemana? Tanya Diwan. Ica gak masuk. Entah kemana tuh orang. Udah dikasih gaji besar malah seenaknya saja, jawab Atika. Apa mungkin dia kenapa-napa ya? Tanya Diwan. Ia memang masih cemas kepada Ica, karena semalam Ica pulang dengan kondisi ketakutan dan seperti trauma. Dia pasti lagi malas-malasan, ketus Atika lagi. Belum sempat ia melangkahkan kakinya ke dapur, sudah dikejutkan dengan kedatangan warga yang berteriak-teriak di depan rumah Atika. Keluar kamu Atika, pekik salah seorang dari mereka. Ada apa lagi sini? Ucap Diwan. Kita lihat saja mas. Ada apa ini? Tanya Diwan heran. Matanya tertuju ke arah Ijah yang seperti orang stres, tertawa dan menangis sendiri. Kalian harus bertanggung jawab. Gara-gara kalian, istri saya menjadi seperti ini, pekik Anto, suami Ijah. Maaf sebelumnya, saya gak mengerti apa maksud kalian, ucap Diwan.
Kalian mau minta ganti rugi sama saya, saut Atika. Sombong sekali Anda. Jelaskan kepada kami apa yang kalian lakukan kepada istri saya sampai dia jadi begini. Bekik Anto lagi. Jangan-jangan kamu menyiksa Ija, tanya warga. Enak sekali kalian bilang saya menyiksa dia. Kamu tahu, dia itu sudah kurang ajar sama saya. Sudah dikasih kerjaan enak, malah main jelonong masuk ke dalam kamar pribadi saya. Bekik Atika. Maksud kamu apa? Maksud kamu istri saya mencuri? Ucap Anto. Bisa jadi, sepertinya memang dia niat kali yang mencuri. Jawab Atika. Sayang, kamu kok ngomong gitu? Tanya Diwan. Memang kenyataannya kan mas, dia sudah masuk kamar pribadi kita. Mau ngapain coba kalau bukan mau mencuri? Tapi gak bisa seenaknya juga kamu menyiksa dia. Jawab Anto. Ia tak terima istrinya seperti wanita stres dan depresi dalam keadaan hamil. Saya gak menyiksa dan gak ngapa-ngapain dia. Saya cuma kurung dia di dalam gudang. Jawab Atika. Sama saja kamu sudah melakukan penyiksaan terhadap wanita hamil, Atika. Bekik warga yang lainnya. Salah sendiri, kenapa kurang ajar? Memangnya kalau uang dan perhiasan saya hilang, kalian bisa ganti? Tanya Atika. Keterlaluan kamu. Mentang-mentang sudah kaya, seenaknya saja memperlakukan pekerjamu. Bekik mereka geram. Sudah, mending kalian pergi. Saya nggak butuh ceramah dari kalian. Kalian ingat nggak, sewaktu saya niat menjahit dulu, kalian apakan saya? Bekik Atika. Mereka terdiam semua. Memang kenyataannya mereka semua selalu menghina dan merendahkan Atika sewaktu masih susah. Dan kamu Anto, ingat nggak kamu, waktu aku bekerja di kebun, kamu ada niat memperkosaku. Atika malah membeberkan semuanya. Di situ saya merasa sangat dilecehkan. Walaupun suami saya sedang tidak ada, tapi saya trauma. Bagi Atika. Jadi, mata Diwan membulat saat Atika bilang kalau ia pernah mau diperkosa sewaktu bekerja di kebun. Dari mulai semenjak itu ia berhenti dan memutuskan untuk menjahit keliling. Semua mata warga malah mengarah ke Anto, karena mereka tidak menyangka kalau ternyata Anto sebejat itu. Keterlaluan kamu Tok, bekik mereka. Awalnya mereka niat untuk membantu, meminta pertanggungjawaban atas istrinya yang dibuat gila oleh kelakuan Atika. Namun setelah mendengar pengakuan Atika, mereka jadi malas dan enggan untuk membantunya. Untuk kasus ini, kami gak bisa bantu. Kami juga takut kalau dituntut nantinya. Kamu urus saja sendiri, bekik mereka. Anto menatap bengis ke arah Atika. Ia tidak menyangka kalau Atika masih ingat dengan kejadian yang sudah lama itu. Sementara Ijah bertingkah seperti ketakutan dan seperti wanita tidak waras. Entah mungkin trauma karena dikurung di gudang oleh Atika. Ini belum seberapa, bekik Atika. Ia berbisik di telinga Anto. Sudah, Anto, saya akan bayar uang untuk pengobatan istrimu. Istri saya memang salah, tapi kamu juga salah. Saya nggak tahu harus mana yang saya bela, ucap Diwan. Ia menengahi Atika dan Anto. Gak usah dibayar, biarkan saja dia mengobati istrinya sendiri, seperti aku mengobati traumaku sendiri, bekik Atika. Anto hanya terdiam dan tidak bisa menjawab lagi. Masalahnya menjadi sangat rumit. Ia pikir Atika sudah tidak memperdulikan masalah itu lagi, karena setelah ia melakukan tindakan pemerkosaan itu, Atika diam. Karena warga tidak ada yang percaya pada waktu itu. Jadi kamu pernah mau diperkosa? Diwan menyusul Atika masuk ke dalam kamar. Dikulitinya Atika duduk di depan cermin besar kesayangannya. Untuk apa kamu nanya lagi mas? Kamu masih gak percaya juga? Mas percaya kok. Mas hanya kasihan denganmu. Sudah ditinggal kawin oleh Daud, malah Yanto mau melakukan itu kepada kamu. Seandainya mas yang jadi Daud, sudah mas hajar itu Anto. Atika hanya tersenyum kecil mendengar ucapan Diwan, suaminya. Kalau Ija nggak bekerja lagi, siapa yang akan menggantikan dia mas? Tanya Atika. Sebaiknya nggak usah ada lagi bekerja di rumah ini sayang. Biarkan mas saja yang membantu kamu. Nggak bisa mas, harus ada. Kamu tahu kan, kalau pekerjaan di rumah ini nggak akan ada habisnya. Terserah kamu, mas ngikut apa katamu saja. Tapi mas minta tolong jangan pernah berbuat seperti itu lagi. Kasihan Ija, dia jadi seperti itu.
Seharusnya kita bertanggung jawab atas apa yang menimpa Ija, sayang. Aku tahu, Mas. Aku cuma menggertak Anto saja tadi. Aku tahu aku salah, dan aku akan beri dia uang dan bawa dia berobat, ucap Atika. Mas senang mendengarnya. Ternyata istri Mas ini orangnya lemah lembut di belakang. Saat mereka mengobrol, Mail lewat dari hadapan mereka. Wajahnya tidak seperti biasanya. Matanya sinis dan melirik tajam ke arah Diwan. Mail, ngapain kamu natap begitu ke ayah? Bentak Atika. Ternyata ia sadar akan tatapan Mail. Mail tidak menyaut. Ia malah berjalan terus ke arah kamarnya. Kurang ajar ini anak. Ditanya gak mau jawab. Bagi Atika. Sudahlah sayang. Ngapain sih marah-marah? Namanya juga anak-anak. Wajar kok. Lirih Diwan. Ia yang sudah mengerti apa yang terjadi dengan Mail sudah memakluminya. Gak biasanya itu anak begitu. Lirih Atika. Makanya kamu jangan terlalu keras sayang. Kasihan Mail. Mungkin dia pikir semenjak kehadiran Mas, kamu jadi gak sayang dengan dia. Aku keras sama dia karena aku gak mau nanti besarnya menjadi anak yang pembangkang dan mengikuti jejak bapaknya yang tidak tahu diri itu. Ya sudah, kamu mandi saja. Ini kan sudah sore, ujar Diwan. Kamu duluan saja, Mas. Aku mau menemui Rasti dan yang lain di depan. Jadi Bu Atika benar-benar sekejam itu ya, ucap Dewi yang sedang mengobrol dengan Rasti dan yang lainnya. Kamu lihat sendiri kan? Makanya jangan memandang orang dari luarnya. Aku yakin di gudang itu pasti ada apa-apanya. Kalau enggak, mana mungkin Ija sampai gila? Jawab Rasti. Mereka menggosipkan Atika dengan serius. Tanpa mereka sadari, Atika sedang berdiri di belakang mereka sambil mendengarkan ucapan mereka semua. Bagus, ini ternyata kerjaan kalian kalau aku nggak ada. Seketika mereka menundukkan pandangannya, apalagi Rasti. Ia yang terakhir berbicara. Kalian saya pecat semua. Jangan Bu, jangan pecat saya, ucap Rasti. Bukan hanya kamu, tapi semuanya. Bu, tolong jangan pecat kami. Kami sudah betah bekerja di sini, ujar mereka. Wajah mereka semua terlihat wajah menyesal. Saya nggak mau mendengar penjelasan kalian lagi, termasuk kamu Rasti. Kamu itu sudah kurang ajar. Kamu kira saya nggak tahu kamu minjam uang kepada suami saya? Maafkan kami Bu, kami mohon. Kami janji nggak akan mengulanginya lagi. Kami hanya terbawa omongan orang saja kok, ucap Dewi. Omongan siapa? Pakai Atika. Omongan Rasti, dia yang bilang katanya Ibu Atika itu main pesugihan. Dasar manusia gak tahu diri dan gak tahu dibantu, pakai Atika. Matanya menatap tajam ke arah Rasti. Pergi kalian dari sini. Saya gak butuh tenaga kalian lagi. Mulai sekarang saya akan tutup usaha saya. Karena saya sudah punya usaha di kota. Jadi saya gak butuh tenaga kalian lagi, bentak Atika. Dewi dan yang lainnya terdiam. Mau gak mau mereka terima pemecatan yang dilakukan Atika. Dasar gak tahu ditolong, pakai Atika lagi. Mas, aku mau ke warung sebentar ya, ucap Atika. Ia meraih dompetnya yang terletak di tempat tidur. Mau ngapain? Tanya Diwan. Mau beli lauk buat makan malam. Ya sudah, jangan lama-lama. Atika tidak menjawab. Ia segera berjalan keluar menuju warung Bude, tempat biasa ia belanja. Sesampainya di depan rumah Ija, matanya tertuju ke arah rumah Ija. Ia melihat Ija dipukuli oleh suaminya. Namun yang lebih mengejutkan terlihatnya, Ija biasa saja dan gak seperti waktu datang ke rumah Atika tadi. Suasana rumah Ija memang mencil dan gak ada tetangga sama sekali. Hanya ada pohon mangga besar di depan rumahnya. Atika berjalan mendekat pohon di depan rumah Ija dan menguping mereka. Ampun Mas, aku sudah pura-pura gila. Tapi Bu Atika memang gak mau bertanggung jawab, lirik Ija kepada suaminya. Harusnya dia itu bayar mahal. Dasar kamu tolol sekali. Mungkin keadaan kamu tadi kurang memprihatinkan. Makanya dia itu gak mau ngeluarin uang sepeser pun. Anto malah menendang perut Ija yang sedang hamil anaknya. Jadi mereka menjebakku, kumam Atika. Matanya terus menatap ke arah rumah Ija.
Dilihatnya Ica sudah jatuh tersungkur dan mengeluarkan darah. "Sakit mas, tolong bawa aku ke bidan," ucap Ica. Ia meringis kesakitan dan menangis. "Kamu kira ke bidan gak perlu biaya?" pekik Anto. "Mas, aku gak kuat mas. Tolong mas, sepertinya aku mau lahiran," perintihnya lagi. "Dasar laki-laki gak berguna." Refleks saking kesalnya melihat perlakuan Anto kepada Ica. Atika malah keluar dan menghampiri mereka. "Bu Atika," seketika mata Ica terbelalak karena Atika mengetahui dan mendengar pembicaraan mereka. "Ayo, aku bawa kamu ke rumah Mbak Karsem." Atika tidak memperdulikan tatapan tajam Anto yang mengarah ke dirinya. Ia langsung memapah tubuh Ica berjalan ke arah rumah Mbak Karsem. "Aduh bu, sakit sekali," rintih Ica. "Sabar, sebentar lagi kita sampai kok." Atika terus memapah Ica, sampai pada akhirnya mereka tiba di depan rumah Mbak Karsem. "Mbah, tolong mbah." Atika menggedor-gedor kuat pintu rumah Mbak Karsem. "Ada apa ini ya Allah? Ica, kamu mau lahiran? Ayo masuk Duk," ucap Mbak Karsem. "Sakit sekali mbah," ucap Ica. Sebetulnya usia kehamilannya masih belum memasuki bulannya untuk lahiran. Namun, karena KDRT yang dilakukan Anto terhadapnya, Ica jadi melahirkan terpaksa. "Ayo Ica, kamu harus kuat agar anakmu selamat," ujar Atika. Ia menyemangati sekaligus sedikit merasa kasihan kepada Ica. Ia memang tidak suka ada yang mencampuri urusannya, namun lebih tidak suka lagi kalau melihat wanita dikasari oleh lelaki. "Sakit bu," air mata Ica terus mengalir. Darah segar juga terus keluar dari lahirnya. "Apa saya panggilkan bidan saja?" Atika segera keluar. Ia meraih ponsel di dompetnya dan segera mengirimkan pesan kepada salah satu bidan terdekat. "Sabar ya, aku sudah menyuruh bidan ke sini." "Mbah, gimana? Apa bisa lahiran normal?" Raut wajah Atika seperti memancarkan kekhawatiran. "Ini sepertinya bayinya susah untuk diselamatkan, Ti. Soalnya dia memang belum waktunya lahir," ucap Mbak Karsem. "Tolong selamatkan bayi dan ibunya, Mbah. Berapapun biayanya nanti saya bayar, asal mereka berdua selamat." "Gimana ceritanya ini? Dan kenapa Ica bisa sampai seperti ini?" tanya Mbak Karsem. "Dia dipukulin sama suaminya, Mbah. Saya saksinya." "Ya Allah, kejam sekali si Anto itu." Mbah Karsem menggeleng-gelengkan kepalanya. Ica terus meringkuk kesakitan di perutnya. Keringat dingin sudah mencucuri seluruh tubuhnya. Bayinya juga tidak kunjung keluar. Mbah Karsem beserta bidan yang dipanggil Atika nampak kebingungan dan kewalahan. "Sakit mbah," pekik Ica. Ia dari tadi terus menjerit kesakitan. Wajar jika sakitnya 2 kali lipat dibanding lahiran normal biasanya. "Masih sakit sekali ya perutmu?" tanya Mbah Karsem. "Masih mbah, ini sakit sekali dan aku gak kuat mbah," lirik Ica. "Gimana ini bayinya belum mau keluar juga?" ucap Mbah Karsem. "Ayo diejankan pelan-pelan ya mbak. Ini pembukaannya sudah lengkap kok," ucap bidan itu. "Saya gak bisa mbak, ini sekat sekali." "Ayo dikit lagi, kepalanya sudah kelihatan kok," ucap Mbah Karsem. "Semangat ya, kamu harus bisa. Kasihan anakmu kalau kamu lemah." "Alhamdulillah, akhirnya lahiran juga. Bayinya sehat, perempuan," ucap Mbak Karsem. Bayi Ica sangat bersih dan putih. Walaupun lahir prematur, namun bayinya seperti kuat. "Kepala saya pusing, Mbah," lirik Ica. Ia memegangi bagian kepalanya. "Kamu harus kuat, Ica. Kamu gak boleh kenapa-napa," ucap Atika. Ia terus menyemangati Ica yang tinggal hanya mengeluarkan ari-arinya lagi. Malam semakin larut. Diwan yang menunggu Atika di rumah merasa sedikit heran karena Atika tak kunjung pulang. Diwan berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Sesekali matanya melirik ke sebuah kamar rahasia Atika. Kayak ada suara.
Lirih Diwan. Saat ia berjalan mondar-mandir, ia mendengar suara wanita yang sedang menangis di dalam kamar ini. Siapa? Diwan mencoba bertanya, walaupun suaranya kian semakin jauh. Udah gak ada, lirihnya. Saat ia mencoba mendekat, suara itu malah semakin menjauh. Kamar apa sih ini sebenarnya? Gumam Diwan. Ia sangat penasaran sekali, ingin sekali ia memasuki kamar itu. Mas, tiba-tiba Atika pulang, namun hanya melewatinya saja. Ia langsung berjalan menuju kamar. Diwan yang terkejut dengan itu langsung segera menghampiri Atika ke kamar juga. Sayang, kamu di kamar mandi? Panggil Diwan. Dilihatnya Atika sudah gak ada di kamar. Tidak dijawaban sama sekali. Sayang, panggilnya lagi. Ia duduk di tepi ranjang, menunggu Atika keluar dari kamar mandi, namun tidak kunjung keluar juga. Mas, aku lama ya? Tiba-tiba Atika datang dari balik pintu dan menggunakan pakaian yang berbeda. Pakaian yang ia gunakan masih sama seperti yang dipakai sebelum pergi tadi. Kamu? Diwan pun kebingungan dan sedikit panik. Kenapa mas? Tanya Atika. Kamu baru masuk? Iya, aku baru saja pulang. Kenapa mas? Jawab Atika santai. Lalu yang tadi siapa? Diwan malah membuka kamar mandi, namun kosong, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Kamu kenapa sih mas? Atika pun malah menjadi ikut bingung. Diwan duduk di ujung tempat tidur. Matanya masih membulat akibat masih tidak percaya atas apa yang ia lihat barusan. Sayang, barusan aku lihat kamu pulang. Terus aku ikutin kamu ke dalam kamar. Dan pas aku cari gak ada. Tapi kamu malah datang dari pintu yang sama. Diwan menjelaskan sebisa mungkin, seperti yang ia lihat barusan. Kamu ngawur mas. Aku barusan pulang loh. Tadi lahiran. Jawab Atika. Lahiran? Kau tahu? Tadi aku yang membawanya ke rumah Mbak Karsem. Dan kamu tahu gak mas? Ternyata dia itu gak gila. Dia disuruh suaminya untuk memeras kita. Tapi bukannya dia belum memasuki 9 bulan ya? Tanya Diwan. Saking herannya ia melupakan kejadian barusan. Dia dipukulin mas. Aku kesal sekali dengan suami yang KDRT kepada istrinya mas. Jangan gitu ya. Terus gimana keadaan Ijah tadi? Tanya Diwan lagi. Sudah lahiran mas. Bayinya prematur, kecil, tapi sehat kok. Jawab Atika. Syukurlah kalau begitu. Diwan masih menggaruk-garuk kepalanya. Ingatannya masih tertuju kepada penglihatannya tadi. Mana Mail mas? Tanya Atika. Ia terheran karena Mail tidak ada di kamarnya. Pakaiannya juga yang biasa di dalam keranjang besar gak ada semua, beserta tasnya. Ada kok tadi di dalam. Gak ada mas. Tas dan juga pakaiannya gak ada. Mail? Bagi Atika. Apa Mail kabur? Lirih Diwan. Maksud kamu apa mas? Mail itu masih kecil dan belum mengerti soal kabur. Tadi siang dia sempat bilang kalau dia ingin ikut bapaknya. Dan dia sepertinya juga marah denganku. Ujar Diwan. Astaga, kemana anak itu? Atika terduduk dan lemas. Air matanya terjatuh begitu saja. Sayang, sabar ya. Kita cari sama-sama. Diwan berusaha menenangkan Atika. Cari kemana mas? Mail itu gak tahu kemana-mana. Bagi Atika. Ya kita cari kemana saja. Mas yakin dia gak jauh. Karena tadi dia kan gak tahu kemana-mana selain sekolah. Jangan-jangan dia ke rumah Daud mas. Tapi dia kan gak tahu rumahnya. Gimana kalau dia nyasar mas? Wajah Atika sudah dipenuhi air mata bersalah. Malam semakin larut. Cuaca tidak mendukung. Sepertinya akan turun hujan juga. Atika duduk termenung di sudut kamar. Baru saja mereka akan mencari Mail. Namun hujan sudah mengguyur desa mereka. Angin begitu kencang. Dan petir juga ikut menyambar. Sementara Diwan berada di luar, menatap hujan dan petir yang bergemuruh. Ingatan Atika malah teringat ke satu perjanjian kepada Mbah Rondo. Besok malam adalah waktunya untuk mencari tumbal. Namun Atika merasa malas secara tiba-tiba. Masalah satu belum kelar, kini sudah datang masalah baru. Bagaimana ini? Aku menyesal sudah sesat seperti ini.
Aku yakin semua masalah datang karena aku bermain pesugihan. Gumam Atika. Sayang, gimana kalau cari Mail besok saja? Hujannya sangat deras sekali. Kalau kita cari sekarang, kita nanti bisa sakit. Dan kalau kita sakit, siapa yang mau cari Mail? Iya mas, besok saja. Aku menyesal mas, sudah kasar kepada Mail. Mungkin karena pelakuanku, dia pergi. Jangan bicara begitu. Mas juga heran, gak biasanya Mail begini. Setahu mas, dia anak yang cerdas dan kuat tahan mental. Bagaimana kalau Mail gak pulang lagi mas? Atika semakin menangis jadi-jadinya. Mail pasti pulang. Besok kita cari dia sampai ketemu sayang. Masih sedang mengobrol tentang Mail, tiba-tiba mereka didengarkan suara kentongan. Biasanya kalau ada suara kentongan ada yang meninggal. Siapa yang meninggal mas? Lirik Atika diisak tangisnya. Gak tahu sayang. Besok pasti akan ada yang ngabarin. Hujannya deras sekali. Gimana kita mau cari tahu? Mail, di mana kamu nak? Atika terus menangis di dalam ringkukannya. Sementara Diwan tak tahu harus berbuat apa. Untuk menenangkan Atika saja, ia tak begitu puas. Ia ingin sekali mencari Mail, namun cuaca tidak mendukung. Kalau harus membiarkan Atika terus menangis, ia juga tak tega. Mas, ingin cari Mail, tapi kalau pakai mobil nggak mungkin. Jalan di sini jalan setapak. Mana muat dilalui oleh mobil kalau ke arah kota. Apa mungkin Mail pergi ke kota? Mail pasti ke tempat bapaknya mas. Tapi masalahnya dia nggak tahu rumah bapaknya. Gimana kalau nyasar? Pak, kalau boleh tahu siapa yang meninggal? Tanya Atika saat ia keluar dari rumah pagi itu. Ijah, Ti, katanya komplikasi, ucap lelaki itu. Ijah istrinya Anto? Tanya Atika kaget. Iya, tadi malam selesai lahiran meninggalnya. Gimana dengan anaknya pak? Anaknya baik-baik saja, tapi... Lelaki itu menghentikan ucapannya. Tapi kenapa pak? Atika semakin penasaran. Anaknya dicuri sama setan yang hanya kepala, Ti. Ucap lelaki itu lagi. Setan kepala? Maksudnya gimana, Pak? Tadi malam kami ribut-ribut memukul kentongan itu, mencari keberadaan anak Ijah yang dicuri setan kepala. Tapi sampai pagi ini, gak ada titik terangnya. Atika semakin heran dan sedikit bertanya-tanya. Ia menelan ludahnya dengan sangat susah. Terima kasih, Pak. Atika langsung kembali ke rumahnya. Apa ini kerjaan Mbak Rondo? Aku memang sudah waktunya memberikan tumbal. Tapi kenapa Mbak Rondo melakukan ini? Bukan cuma hari-hari saja yang dia ambil, tapi bayinya juga. Keterlaluan Mbak Rondo, bagi Atika. Dari rumah terlihat orang-orang menuju rumah Ijah untuk melayat. Sedangkan Atika masih bingung. Mail hilang dan Mbak Rondo malah buat masalah baru. Jadi, kita cari Mail? Tanya Diwan. Jadi mas. Oh iya mas, ternyata yang meninggal itu Ijah. Katanya komplikasi setelah lahiran tadi malam, ucap Atika. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diwan tampak terkejut mendengar kabar itu. Atika tampak gelisah. Ia bingung dengan masalahnya. Kamu kenapa sayang? Tanya Diwan heran karena Atika terus memijit-mijit kepalanya. Aku kayaknya gak enak badan mas. Kamu bisa cari Mail sendiri dulu kan? Kemungkinan dia di rumah Daud. Kamu cari saja dia ke sana dulu mas, ucap Atika. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat saja sana. Biar mas yang mencari Mail dulu. Sekalian mas mau singgah ke rumah Ijah untuk melayat sebentar. Diwan segera memakai baju koko dan segera pergi meninggalkan Atika di rumah. Atika memang kepikiran dengan hilangnya Mail, namun ia juga kepikiran dengan ulah Mbak Rondo yang semakin nekat. Tiba-tiba ponsel Atika berbunyi. Sebuah pesan dari Daud. Mail bersamaku, jangan cari dia, karena dia baik-baik saja bersamaku. Atika terduduk lemas di sofa, entah harus senang atau tetap tidak terima setelah ia membaca isi pesan dari Daud itu. Mail, kenapa sih kamu buat ibu pusing? Gumam Atika. Tak terasa air matanya lolos begitu saja. Tiba-tiba pintunya diketuk oleh seseorang. Tampak seorang wanita muda sedang membelakanginya. Dara,
Ada apa kamu kesini? Tanya Atika. Ibu Atika yang terhormat dan kaya raya. Aku kira ibu akan lupa dengan saya. Ketus Dara. Gak usah basa-basi. Mau apa kamu kesini? Santai dong bu, saya baru sampai juga. Ucapnya lagi. Saat ini saya gak ada waktu untuk meladeni kamu. Jadi begini bu, saya mau pinjam uang. Pinjam uang? Gila kamu. Kamu bisa kembalikan. Kerja saja kamu enggak. Pakai Atika. Jadi ibu gak mau kasih. Ya sudah, saya beberkan saja semuanya. Ancam Dara. Keterlaluan kamu Dara. Kamu mau memarah saya? Bukan begitu bu. Saya akan pinjam, bukan minta. Sebut saja berapa yang kamu butuhkan. Gak banyak kok, cuma 5 juta. Jawab Dara. Tunggu sebentar, saya ambilkan dulu di kamar. Atika berjalan ke arah kamarnya dan meninggalkan Dara di ruang tengah. Saat Atika keluar dari kamarnya, dilihat Dara sedang mengintip kamar rahasianya. Ngapain kamu? Bentak Atika. Dara menjadi gelagapan dan pucat. Saya cuma lihat saja bu. Jawab Dara pelan. Jangan kurang ajar kamu. Gak sopan banget jadi orang. Pakai Atika lagi. Ia segera memberikan amplop berwarna coklat itu kepada Dara. Saya permisi dulu bu. Dara pergi dengan langkah tergesa-gesa. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.